Halo anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan, di mana kita sudah melihat bersama-sama bahwa ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan, yang kedua itu kenaikan titik didih larutan, yang ketiga itu penurunan titik beku larutan, dan yang keempat adalah tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Dan juga kita sudah belajar bersama-sama tentang diagram pressure dan temperatur pada pelarut dan larutan. Oke, dan sekarang Ibu akan jelaskan sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, ini merupakan gambar kolam apung ya. Gambar kolam apung yang mana gambar ini merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut. Jadi ini merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut. Jadi kita lihat bahwa di sini orang-orang yang berenang, mereka terlihat mengapung, tidak tenggelam ya. Ini dia berenang sambil membaca buku. Di sini dia tidak tenggelam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa air pada kolam ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Dan air atau pelarut yang ada dalam kolam apung ini sulit menguap. Ya, jadi sangat sulit untuk menguap karena tekanan uap pelarut menurun. Mengapa tekanan uap pelarutnya menurun? Karena konsentrasi kadar garamnya itu sangat tinggi. Dan perlu kalian ketahui bahwa semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Jadi pada kolam apung ini, karena larutan garamnya sangat banyak atau konsentrasi kadar garam yang dimasukkan sangat banyak, maka pelarutnya yang dalam hal ini adalah air akan sukar menguap. Oke. Dengan kata lain bahwa adanya zat terlarut itu menyebabkan penurunan tekanan uap cairan karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi. Maka pada saat kita berenang itu, kalau seandainya kita mau berenang pada kolam apung ini, kita akan mengapung dan kita tidak akan tenggelam. Ya, seperti pada gambar ini orang dia membaca dan kita bisa melihat bahwa dia terapung di atas air ini. Jadi gambar ini merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut. Kita lihat bahwa tekanan uap itu merupakan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Dan perlu diingat bahwa suatu larutan dikatakan mudah menguap. Dia mudah menguap. Kalau mudah menguap berarti tekanan uapnya itu tinggi. Kita harus ingat, mudah menguap karena tekanan uapnya tinggi. Kemudian sulit menguap, itu berarti tekanan uapnya rendah. Jadi ini harus diingat, mudah menguap berarti tekanan uapnya tinggi. Kalau sulit menguap berarti tekanan uapnya rendah. Oke, dan adanya zat terlarut itu menyebabkan pelarut lebih sukar menguap. Mengapa demikian? Karena sebagian permukaannya itu tertutup oleh zat terlarut. Jadi adanya zat terlarut itu menyebabkan pelarut itu lebih sukar menguap karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Sehingga kesimpulannya bahwa tekanan uap larutan akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap
pelarut. Jadi tekanan uap larutan akan menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut. Sehingga ada rumus untuk rumus penurunan tekanan uap larutannya itu akan ditulis delta P sama dengan P0 kurang P. Oke. Delta P sama dengan P0 kurang P, di mana delta P ini merupakan penurunan tekanan uap dengan satuan itu milimeter Hg atau milimeter raksa. Kemudian P0 ini merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni. Ingat, kalau P0 itu berarti tekanan uap jenuh pelarut murni. Berarti jadi P0 ini berarti untuk pelarut murni. Oke, di mana satuannya sama yaitu milimeter Hg atau milimeter raksa. Kemudian P ini tekanan uap larutan. Ingat, ini pelarut sedangkan ini larutan. Dan juga dalam menghitung penurunan tekanan uap bisa saja diketahui fraksi mol dan bisa juga diketahui jumlah mol. Nah, kita sudah melihat bersama-sama atau kita sudah belajar sama-sama tentang perhitungan fraksi mol, di mana fraksi mol untuk pelarut ditambah fraksi mol saat terlarut itu nilainya sama dengan 1. Nah, di sini jika diketahui fraksi mol, maka kita bisa menggunakan rumus. Kalau fraksi mol saat terlarut, maka pakai rumus delta P sama dengan XT kali P0. Ingat, delta P sama dengan XT kali P0. Kita lihat cara mudah untuk mengingatnya, ini delta P, delta ada T. Di sini XT. Kalau delta P dan diketahui fraksi mol, maka delta P sama dengan XT kali P0. Ingat, delta T ini XT. Delta P. Kemudian P0 kurang P, jadi delta P itu kan kita bisa cari dengan rumus P0 kurang P. P0 kurang P sama dengan 1 kurang XP. Karena di sini kan XP tambah XT sama dengan 1. Jadi kalau ditanya XT sedangkan yang diketahui adalah XP, maka kita pakai rumus 1 kurang XP. Ini kan fraksi mol pelarut kali P0. Sehingga P0 kurang P sama dengan P0 kurang XP kali P0. P0 kurang XP kali P0. Oke, sehingga di sini diperoleh juga rumus P sama dengan XP kali P0. Ya, kalau P di sini P, maka di sini XP. Ingat, P XP. Kalau di sini delta ada T di sini, XT. Itu yang perlu diingat. Oke, P sama dengan XP kali P0. Dan untuk mencari fraksi mol, seperti yang sudah kita pelajari pada fraksi mol itu, kalau mencari fraksi mol saat terlarut itu sama dengan jumlah mol saat terlarut per jumlah mol saat terlarut ditambah jumlah mol saat pelarut. Kemudian kalau mencari fraksi mol pelarut, maka sama dengan jumlah mol pelarut per jumlah mol saat terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Jadi rumus ini sudah kita pelajari pada materi tentang konsentrasi larutan, terkhususnya pada fraksi mol. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 30 mm Hg atau 30 ml raksa. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh air jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa atau C6H12O6 dengan massa molekul relatif sama dengan 180. Oke, jadi dari soal ini sudah diketahui
temperaturnya itu 25 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya itu 30 mm raksa, kemudian massa dari air itu 90 gram, dan massa glukosa 18 gram, MR dari glukosa 180. Nah, yang pertama kita mencari jumlah mol dari glukosa dan juga air. Nah, kita pakai rumus seperti yang sudah kita pelajari. Jumlah mol sama dengan massa per MR. Di sini massa dari glukosa adalah 18 gram dibagi dengan 180 gram per mol, sehingga diperoleh 0,1 mol. Kemudian cari jumlah mol dari H2O, itu sama dengan gram per MR, di mana massa dari H2O adalah 90 gram, dan MR dari H2O adalah 18 gram per mol. Sehingga 90 bagi 18 itu kita dapat 5 mol. Oke, kemudian kita mencari XT atau fraksi mol saat terlarut dengan rumus jumlah mol saat terlarut per jumlah mol saat terlarut tambah jumlah mol pelarut. Kita lihat di sini bahwa yang menjadi saat terlarut adalah glukosa dan yang merupakan pelarut adalah air. Sehingga kita masukkan 0,1 mol per 5 tambah 0,1 mol. Oke, jadi 0,1 mol per 1,5 mol per 5,1 mol, sehingga diperoleh 0,02. Kemudian kita mencari delta P, karena di sini kan diminta tentukan penurunan tekanan uap jenuh air, berarti delta P. Delta P, dan di sini sudah diketahui, sudah diperoleh fraksi mol saat terlarut, maka pakai rumus delta P sama dengan XT kali P0. Jadi P0 ini P0 ini untuk tekanan uap jenuh dari air atau tekanan uap jenuh dari pelarut. Sehingga kita tinggal masukkan angkanya 0,02 dikali 30 mm raksa itu diperoleh 0,6 mm raksa atau mm Hg. Kemudian soal yang kedua, tentukan tekanan uap jenuh larutan yang mengandung 12% massa urea CONH2 2 kali dengan MR 60 jika tekanan uap jenuh air pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 31,82 mm raksa. Jadi dari soal ini kita bisa selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini dibuat pemisalan terlebih dahulu. Misalkan massa larutan itu dianggap 100 gram. Sehingga kita mencari 100 gram dari 12%. Sehingga 12 per 100 dikali 100 sehingga diperoleh 12 gram. Jadi massa dari urea tersebut adalah 12 gram. Dan massa dari H2O sama dengan 100 kurang 12 gram diperoleh 88 gram. Kemudian langkahnya sama seperti soal yang pertama. Kita mencari jumlah molnya dahulu, jumlah mol dari urea dan juga jumlah mol dari H2O. Tinggal kita masukkan rumusnya gram per ml, di mana massa dari urea adalah 12 gram, dibagi dengan mr-nya, yaitu 60 gram per mol, diperoleh 0,2 mol. Kemudian jumlah mol dari H2O, masukkan rumusnya gram per ml, di mana massanya 88 gram dibagi dengan 18 gram per mol diperoleh 4,89 mol. Kemudian kita mencari fraksi mol pelarut menggunakan rumus jumlah mol pelarut bagi jumlah mol saat terlarut ditambah jumlah mol pelarut, di mana jumlah mol pelarutnya itu 4,89 mol
Kita masukkan. Kemudian jumlah mol saat terlarut itu 0,2, sehingga 0,2 ditambah 4,89. Di sini diperoleh 0,96. Oke, dan dari soal ini diminta tentukan tekanan uap jenuh larutan. Kalau tekanan uap jenuh larutan maka simbolnya adalah P. Maka pakai rumus P sama dengan XP kali P0, di mana P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut. Sehingga kita masukkan angkanya, XP-nya 0,96 dikali dengan tekanan uap jenuh air atau tekanan uap jenuh pelarutnya itu adalah 31,82 mm Hg. Kita masukkan angkanya dan diperoleh 30,55 mm raksa. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan kirimkan soal untuk kalian kerjakan di Google Classroom. Silakan cek soalnya dan silakan kerjakan. Jika mengalami kendala, silakan bertanya.